Halo semuanya, saya Putri Ayudhya berperan sebagai Sri di film Kafir Gerbang Sukma. Jadi di Kafir Gerbang Sukma ini Sri tampil sebagai sosok yang paranoid, sosok yang waspada hampir setiap waktu, tapi sekaligus dia berusaha untuk menjaga keluarganya. Halo, saya Rangga Azov, berperan sebagai Andi di Kafir Gerbang Sukma ini. Dia itu selalu memiliki pemikiran skeptis terhadap hal-hal yang di luar logisnya dia gitu. Makan dulu ya, Bu? Enggak, ini perasaan ibu nggak enak loh. Setelah terjadi di Kafir 1, Andi banyak perubahan tentang hal-hal yang mistis ini, tapi tetap dengan pemikiran logisnya dia. Kilas balik dulu, kita syuting Kafir 1 8 tahun yang lalu. Di sini juga. Nggak banyak yang berubah sih. Kita yang berubah jadi jenggotan sama pemesan. Aku berperan sebagai Dina di film Kafir Gerbang Sukma. Karakter Dina ini sebenarnya dia itu cukup tomboy, suka mengupas sesuatu yang kayaknya ini ada sesuatu nih, ini ada something wrong nih gitu. Hai guys, aku Asya Sunsa berperan sebagai Rani di film Kafir Gerbang Sukma. Karakter Rani di film Gerbang Sukma ini, dia adalah istri yang sangat-sangat teladan dan mencintai Andi dengan seluruh hati dan jiwanya. Saya berperan sebagai kakek di Kafir Gerbang Sukma. Seorang kakek secara emosional sudah nggak seperti manusia, artinya flat, datar aja gitu. Karakter nenek itu adalah seorang nenek yang seperti biasanya sayang sama cucunya. Di saat-saat tertentu dia harus terlihat aneh. Selama 8 tahun, rumah tetap sama, anak-anak semakin besar, Andi sudah menikah, Dina sudah sekolah hukum, ibu punya jimat yang baru, kekhawatiran baru, ada kewaspadaan yang baru. Dan itu dibawa ke 8 tahun ke sekarang, menurut aku traumanya cukup gila sih gitu, terutama untuk Ibu Sri. Saya berperan sebagai Jarwo. Jarwo seorang ahli ilmu hitam, seorang mistikus, seorang yang magis, ngerti banyak kesenian juga. Cuman di Kafir Gerbang Sukma ini sudah muncul salah satu tokoh yang menjadi pelindung orang yang menjadi sasaran sihirku. Di film Kafir Gerbang Sukma, saya tetap menjadi Hanum. Karakter Hanum di sini tentunya pasti akan berbeda karena kan secara karakter dan cerita dia berkembang. Aku datang dengan dendam terhadap keluarganya Bu Sri. Jadi itu sih yang paling menarik. Laila kali ini akan muncul membawa suasana baru yang orang atau penonton pasti nggak akan bisa menebak. Mereka membuat kalian pergi dari rumah. Berperan di film Kafir 2 ini sebagai Ki Rojo, membantu Sri di dalam persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini. Saya berperan sebagai Herman. Di Kafir Gerbang Sukma, Herman itu sebenarnya sudah menjadi arwah. Cukup mengganggu pikirannya Sri, itu istrinya. Hari ini kita kumpul di sini untuk keselamatan film kita, proyek kita, Kafir Gerbang Sukma. Semoga syuting kita ini diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan diberikan hasil yang memuaskan untuk kita, untuk staf production, untuk semuanya.
dan diberikan penonton yang jutaan. Andi selalu berusaha untuk menggantikan Herman, tapi bagaimanapun Herman tidak tergantikan menurut Sri. Tapi ya Andi dengan caranya Andi ya, yang lebih easy going, yang lebih santai gitu. Lebih dosa itu kalau orang ngelakuin tapi nggak lucu. Kalau buat Dina, abang tuh tidak menggantikan peran bapak karena kayak susah untuk berkomunikasi dengan abang. Abang tuh nggak mau dengerin, nggak kayak bapak gitu. Menurut aku Andi itu adalah tipe laki-laki yang very logic. Dia nggak pengen terjadi apa-apa sama keluarganya. Udah jangan mikir aneh-aneh. Dia maunya berusaha untuk melindungi keluarganya selalu. Sama sayang aja sama istrinya, kayak laki-laki lempeng banget aja, kayak seakan-akan tidak ada apa-apa yang terjadi gitu loh. Kayaknya kalau sama orang rumah, kalau tiba-tiba kita pulang gitu aja kan. Kepanasan ya. Buatku menemukan jejak-jejak apa yang terjadi selama 8 tahun kehidupan Sri dan anak-anak itu suatu challenge. Boleh, tapi jangan dibawa nangis, jangan dibawa sedih. Bang Kino sendiri juga memberikan beberapa masukan tentang perubahan Andi ini di Kafir 2. Tapi yang pasti di Kafir Gerbang Sukma ini Andi jadi lebih dewasa aja dibanding sebelumnya sih. Kita para cast bener-bener kita rewatch lagi, kita nonton lagi film Kafir yang pertama. Dari nonton yang pertama itu tuh sangat membantu sekali sih untuk aku untuk bisa masuk lagi karakter Dina gitu. Rani itu bukan tipikal orang yang mengekspresikan segala hal yang dia rasakan. Kekhawatirannya itu lebih ke dalam, jadi memang lebih menahan gitu loh, nggak yang los keluar. Aku tuh gak bisa nangis gak ingusan. Saya nggak pernah nyembelih ayam aja nggak pernah gitu. Jadi di sini harus menyembelih seekor binatang yang jauh lebih besar dari ayam. Pas aku baca dan akhirnya aku menjalani proses syutingnya selama ini, itu ternyata sulit banget guys. Itu semua kedendaman marahku terhadap keluarganya Sri itu bisa terpancarkan dari ekspresi-ekspresi yang nanti akan aku keluarkan di setiap scene-nya. Jadi memang di sini akan lebih banyak bermain dengan gestur, terus udah gitu dengan ekspresi wajah gitu. Kali ini akan berbeda. Kita ada di ladang kebun, terus adegannya kebakaran. Ya lumayan crowd sih, karena ekstrasnya banyak petani-petani. Terus kita masuk ke situ, udaranya sangat panas karena apinya di mana-mana. Karya terbaru dari Star Vision yang mengawali tahun 2026, yaitu Kafir Gerbang Sukma. Kaitan cerita yang lebih menarik karena ini adalah sequel daripada film Kafir Bersekutu dengan Setan yang telah kalian mungkin nonton 8 tahun yang lalu. Menghadirkan sesuatu yang belum pernah ada di film horor. Film ini mempunyai kedekatan emosi karena ceritanya tentang keluarga. Dendam masa lalu yang akhirnya menjadi malapetaka kepada sebuah keluarga, dan malapetaka ini akan terus berjalan kepada keturunan-keturunan mereka. Ini hati-hati, ini ada banyak banget ini continue emosi.
Kalau Kafir yang dulu itu bercerita tentang keluarganya Sri. Apa yang ada di dalam keluarganya Sri itu sendiri. Sekarang keluarga ini bergerak gitu loh, ke sebuah tempat di mana ini menjadi sebuah rumah dari kakek dan nenek. Secara story jadi ada peluasan kayak gitu. Karakter juga menjadi berkembang. Saat kayak udah mau melewatin bahu ini juga ikut. Pak Parwes bilang dia pengen lanjutin lagi film Kafir. Saya pikir apalagi ya yang bisa dikembangin dari film Kafir selanjutnya. Sri itu kan membuat perjanjian dengan iblis. Titik utamanya tuh di situ bahwa iblis itu tidak akan membiarkan Sri hidup lurus, hidup aman dengan keluarganya. Yang pada akhirnya Sri terpedaya lagi oleh iblis dan membahayakan lagi kehidupan keluarganya. Terima kasih semua. Penulisan Kafir Gerbang Sukma ini saya mengajak satu penulis saya, jadi dia sebenarnya penulis baru ya, supaya kita punya regenerasi penulis, makanya saya ajak penulis yang memang sedang belajar dengan saya untuk menulis bareng cerita ini. Dan setelah itu ya kita diskusikan antara Pak Parwes, Kinoy, dan tim saya dan tim saya. Di sini kita hadirkan adalah orang tuanya Sri yang belum pernah kita ceritakan di Kafir sebelumnya. Ada keanehan antara kakek dan neneknya itu gitu. Mereka tuh kedua ini adalah perwakilan dari manusia yang tidak berdosa. Kakek dan nenek ini dimanfaatkan gitu oleh oknum lain gitu loh untuk menjadi sesuatu media yang untuk agar dendam itu tersampaikan. Makan yang banyak. Yang pertama saya kirim adalah tim lokasi ke Banyuwangi kayak gitu loh. Melacak rumah ini masih berdiri apa tidak. Rasanya tuh sangat tidak lengkap gitu saat kita membuka film ini dari rumahnya Sri yang penonton sudah tahu. Rasanya beda gitu saat rumah lokasi itu menjadi tempat yang tidak sama kayak gitu kan. Kita sekarang ada di set rumah kakek nenek dan set terbanyak di film ini. Mau tahu kayak apa keseruannya? Ikuti terus. Rani, aku mau periksa kamar kakek sama nenek. Kamu tunggu di sini ya. Jujur, set rumah Sri itu ternyata nggak serem itu. Lebih creepy set rumah kakek nenek. Tapi kayak selama kita di set rumah Sri itu mereka nostalgic moment banget kan. Jadi kayak mereka ceritain dulu tuh kita di sini ngapain, dulu kita di sini ngapain gini. Siapa yang mengingat-ingat itu? Kami mencoba mengumpulkan kembali seluruh ensemble cast-nya sehingga kalian akan bertemu ensemble cast yang sama plus ada karakter-karakter baru. Udah kebuka dong. Semacam ada diizinkan semesta karena kebetulan seluruh pemain bisa secara jadwal. Ya Kinoynya sendiri bisa kebetulan. Kalau enggak kan pemainnya ganti-ganti. Dan itu mustahil. Sebulan bareng sama orang tuh it brings a lot from someone ya. jadi lebih kenal. Salah satu alasan kenapa balik lagi ya karena kita bisa reuni lagi sama teman-teman yang lama. Jadi itu hal yang menyenangkan buat saya pribadi sih. Kita reunian sih. Kita reunian kayak ada satu keluarga yang sudah menjadi keluarga di 8 tahun lalu dan sekarang kita kembali lagi menjadi keluarga. Satu sisi aku senang karena krunya tuh pada baik-baik banget. Terus ada beberapa yang latah. Jadi menurut aku itu tuh apa ya, poin plus untuk membangkitkan kegembiraan kita di sela-sela yang syuting sangat serius ini. Ya paling seru dengan kru-krunya ini, semuanya itu penuh canda tawa ria ya, seolah-olah tidak ada letihnya. Apalagi saya berhadapan dengan pemain-pemain muda yang penuh talenta itu, sehingga saya merasa seusia jadinya. Istirahat ke hotel ya? Keseruannya banyak karena tempat syutingnya di suatu kawasan di Jawa Timur ini bukan kawasan yang biasa-biasa saja. Di sini ilmu santet lumayan tinggi
sangat wingit kalau kata orang Jawa, sangat anggar. Yang tetap kami memakai lokasi yang sama, lokasi yang eksotik, yang sulit tetapi indah, tapi juga mencekam. Ada misteri di sana, tapi juga ada sesuatu yang membuat kita akan dimanjakan matanya. Kamu harus menanggung akibatnya, Sri. Dan dia sudah bisa. Seru, teknik. Ya, shot pengambilan shotnya juga beberapa detail kan. Fun sih hari terakhir ini. Wah, thank you. Iya, ini kan makanya samping gitu. Kita lari aja begini. Makasih banyak. Terima kasih ya, Mas. Nadia is such a sweet, fun, emotional support friend gitu. Asya tuh energinya gede banget. Ini dan dia main jadi seseorang yang sangat bertolak belakang dengan dirinya. Bis jadi sangat menyenangkan karena suasana tuh selalu hidup kalau ada dia. Fuad Idris yang kalau ketemu gitu, segitu, begitu main, wah gitu semua. Iblis nggak suka dengan orang-orang yang suka pada mereka. It's one unforgettable day. Kayak ini satu scene yang paling intens dan kupikir akan aku ingat seumur-umur ya. Waktu yang tepat apa sih maksud kamu? Kamu harusnya langsung bilang sama ibu. Yang pasti final battle, menguras tenaga, fisik, mental dan segala macamnya. Ini yang paling berkesan tuh scene aku sama ibu sih. Menghubungkan segala sesuatunya dengan yang gaib, dengan yang mistis. Harus scene ketakutan tapi nggak boleh nangisnya, nggak boleh nangis yang kayak nggak boleh nangis dikeluarin, harus nahan. Itu susah banget. Perasaannya direndam 8 jam ya? Ya, 8 jam kurang lebih. Di bawah hutan-hutan jawatan ini, ya setelah kalian lihat itu setnya berada di situ, yang kejatuhan Cak Ulet dulu udah 3 kali, kejatuhan cacing udah 2 kali, saya pipis di dalam bathtub itu udah 15 kali. Action! Anticipated dari awal kan memang final battle ya gitu, kita udah deg-degan. Cuma final battle yang sekarang, I think it's so much fun. Ada adegan seling, saya tadinya merasa cemas juga karena kan kena di seling, diangkat ke atas dan harus berposisi kayang gitu. Nah pinggang saya kan udah nggak terlalu kuat, tapi saya menguatkan diri untuk mencobanya dan berhasil, dan saya bangga sama diri saya sendiri. Ditaruh tali gitu ya, kemudian diangkat ke atas gitu loh. Ini adalah pengalaman yang baru ya untuk saya. Terima kasih banget ya. Sehat-sehat juga sih. Kita mau berpisah, tapi mudah-mudahan bisa bertemu lagi di next judul, insya Allah. Aku bisa bilang ini emang scene semua yang aku jalani, walaupun nih scene itu pendek-pendek ya, tapi itu kayak susah banget sih, jujur ini susah banget karena secara treatment dan psikologinya itu beda banget deh yang biasanya aku mainkan gitu. Kesan yang paling berkesan adalah seluruh syuting ini. Iya. Seperti flashback ya di Kafir 1, karena di Kafir 1 ada ini juga. Cuman aku rasa kayak ada sesuatu yang berubah di antara ini. Aku nggak tahu apa yang berubah ya. Cuman kayak aku ngerasa kayak nggak seterbuka ini deh. Jadi pas mereka jalan udah selesai, kamu langsung, Bu, Bapak.
to be honest karena tadi jedanya 8 tahun ya, aku merasa Mas Kinoy berkembang banget gitu. Secara teknis of course, terus secara pengadeganan gitu. Terus gaya mendereknya Mas Kinoy juga berbeda dulu sama sekarang. Nanti itu rangkaiannya, nanti rangkaiannya akan ada. Jadi perasaan aku didirect sama Bang Kinoy lagi setelah 8 tahun, sesuatu yang ngangenin ya, maksudnya gimana ya, udah gak ketemu orang 8 tahun terus akhirnya benar-benar ketemu di satu project yang sama di mana kita mengawali ini semua. I feel like Bang Kinoy is one of the most communicative dan understanding director ever, karena yang aku suka adalah Bang Kinoy itu selalu nyuruh aku untuk ngerasain. Dia cuman nuntun adegannya seperti apa, tapi timing dan momennya tuh dia bilang kayak apapun itu yang kamu rasain gitu loh. Nah, lihat itu nggak apa-apa di situ tuh. Pak Kinoy itu sangat detail ya, kalau menurut saya ya. Kangen juga sama Bang Kinoy dan semoga lah hasilnya juga memuaskan dan teman-teman bisa memberikan yang terbaik. Senangnya sama Kinoy itu bisa ngobrol banyak tentang isi film ini gitu. Terus dari sisi karakteristiknya juga sangat membantu Kinoy-nya. Nah itu ke kanan tuh setelah itu tuh. Sangat terbuka, mau menerima masukan dan memberikan sugesti juga kepada pemain-pemainnya. Nah, ini syutingnya sudah selesai, ini hari terakhir ke syuting. Adegan yang cukup menantang dan semua tim dalam film Kafir 2 ini. Dengan film ini dieksekusi begitu rapi, begitu baik, saya percaya bahwa Kafir Gerbang Sukma bukan saja menjadi karya horor terbaik dari Star Vision. Sulit menemukan horor seapik ini, semencekam ini, dan serapih ini mengajak kita terbawa emosinya tanpa kita sadari, sampai kita mengerti bahwa ya hidup ini memang ada sebab akibatnya. Rasanya tuh kayak plong gitu ya, melihat hasilnya sesuai dengan ekspektasi yang kita siapkan kayak gitu dari persiapan. Apapun yang kita kerjakan dengan seluruh jiwa dan tenaga itu bisa diterima sebaik-baiknya oleh penonton dan dapat diapresiasi dengan baik dan ditonton oleh sebanyak-banyaknya penonton. Day 26, last day kita. Sekarang yang kita dikasih lihat yang wow, pemandangan yang bagus banget. Dan saya nyatakan film Kafir Gerbang Sukma is Sungguh perjalanan yang sangat panjang, terus juga akhirnya bisa bertemu sama teman-teman di sini, keluarga Kafir yang kedua dengan cerita yang lebih bombastis. Semoga cocok buat penonton. Kita ketemu di bioskop. Sampai pulang cuci kaki, cuci tangan, tidur, dan hibernasi selama sebulan. Semuanya sangat menyenangkan selama 26 hari syuting days, 30 hari production days, semuanya berjalan dengan lancar. Thank you. Sampai ketemu di bioskop. Terima kasih banyak teman-teman, tim semuanya, Bang Kinoy and friends. See you on cinema. See you on screen. Bye. Kafir Gerbang Sukma. Semua tindakan ada konsekuensinya. Dan cepat atau lambat kita harus menghadapi konsekuensi dari tindakan itu. Kalau dari Rani sendiri, mungkin sebelum kalian memulai hubungan dicari tahu dulu background keluarganya. Jangan pernah dendam, karena perasaan dendam itu sungguh tidak baik dan akan malah
mencelakai diri kita sendiri. Janganlah memulai sebuah kejahatan atau dosa, karena dari sanalah kita pada satu hari akan menuai akibatnya. Apapun yang bukan hak kamu, ya sudah itu berarti bukan rezeki kamu. Bagaimana cara untuk mengobati rasa bersalah ada di dalam film ini. Kafir Gerbang Sukma. Kafir Gerbang Sukma. Kafir Gerbang Sukma. Kafir Gerbang Sukma. Film Kafir Gerbang Sukma. Kafir Gerbang Sukma. Kafir Gerbang Sukma. Saksikan film Kafir Gerbang Sukma. Film Kafir Gerbang Sukma tayang di bioskop. Ayo buruan beli tiketnya, nonton ya. Silakan berbondong-bondong, silakan menonton bagaimana sakitnya menjadi kafir.